Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu haditsin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haramu huwa ma yusabu tarikuhu wa yu'aqabu fa'iluhu. Al-haramu utawi haram, huwa iya haram iku ma perkara yusabu kang diganjar tarikuhu sapa wong kang ninggalno ma. Yusabu kang diganjar tarikuhu sapa wong kang ninggalno ma. Wa yu'aqabu lan disiksa fa'iluhu. Wa yu'aqabu lan disiksa fa'iluhu sapa wong kang nglakoni ma. Nerangno hukum Islam minggu kemarin wis tak terangno. Hukum Islam ana 5: wajib, sunat, haram, makruh, karo mubah. Wajib wis mari, sunah wis mari, saiki haram. Haram iku perkara nek ditinggalno mendapatkan pahala. Apa pahala iku? Apa sih pahala? Pahala iku apa rupa dhuwit tah yo? Pahala iku lambang ridane Gusti Allah. Lah, sampeyan dikei fasilitas rupane swarga. Bukan kok itu yang menjadi penting swarga, tidak, tapi fasilitas. Wa yu'aqabu fa'iluhu, nek sing nglakoni disiksa, diancam siksa. Gak mesti siksa tapi diancam. Contohnya haram banyak sekali. Mangan batang. Batang itu gak kok namung pitik mati. Ketabrak sepeda motor, eman pitik jago gede gak itu. Ndi hewan sing ndak boleh dipangan kok dipangan berarti padha karo mangan mangan ulo berarti mangan macan mangan gajah mangan kodok mangan. Jadi gak namung batang. Kadang soalnya pengen nek ketemu arek yang bukan dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Quran itu yang ada hanya batang. Berarti selain batang belum. Dia punya pemikiran bahwa batang itu pokoknya hewan sing mati, wedhus mati, kena racun, mangan suket, kena walang mati. Tidak hanya itu saja. Koyok ini neng apa itu? Sapine mati. Berarti batang. Tidak hanya itu saja. Masih mau beleh tapi nek gak oleh dipangan haram jenenge bakar. Contohnya asu dibeleh. Yo padha wae masih dibeleh, masih beleh maca bismillah ping 100 gitu. Cek halal bismillah. Gak tetep iku jenenge batang. Kenek tersapu karo hurrimat alaikumul maitu batang. Ku satu. Haram. Maneh-maneh mbujuki wong tuwa tambah gede, mbujuke guru. Perjanjiane nek wayah ujian iku gak nyontek. Mari ngono berarti wis mbuju. Teko iku lho mbujukine iku lho, teko mbuju
ngujuki karo wong tuwa berangkat sekolah tibake bolos ning warung iku jadi bojo haram. Termasuk wala taqrabuz zina. Pendekatan zina. Pendekatan zina. Makane sing dibakas itu nek ana ya apa nek ana arek lanang ngrayu arek wedok sampai muni apakah iku ya apa hukume. Lho nek ngerayune mergo ngerayu cinta-cinta monyet dalam arti urung umure itu jelas haram. Wajahmu seperti rembulan. Aku rasanya tidak kuat kalau tidak sedetik tidak memandang wajah gombal. Niku apa gom? Niku jelas megale gak ngono iku berarti napa? Haram. Dinapa haram. Nah, kecuali nek ngerayu wis wayahe kawin, mergo kepengin untuk arek iku akhirnya dirayu titik-titik. Iku dimaklumi bagian strategi. Bagian strategi. Ini zaman dulu saya ingin mbok jadul zaman dulu. Tapi nek aku gak pernah seperti itu. Langsung tembakan pertama kena ngono ae. Wis gak usah titik poin. Termasuk adalah berberani kepada orang tua yang haram. Berani kepada orang tua ini apa sih yang disebut berani? Pokoknya orang sengaja menyusahkan orang tua, itu berani sudah berani. Makanya sampai dosanya berani kepada orang tua atau menjadi anak durhaka itu luar biasa. Di dunia sudah ada siksanya. Saya kisahkan dulu zaman Rasul itu ada sahabat itu namanya Al-Qur'an. Sahabat itu kan sudah orang yang hebat. Tapi suatu hari ketika mau meninggal, Rasul memerintahkan Abu Hurairah dan yang lain sahabat jenguk Al-Qur'an. Ketika mau meninggal diurui kalimat la ilaha illallah. Apa yang terjadi? Lisannya tidak bisa bergerak. Oh gak iso muni la ilaha illallah. Masih sakaratul maut. Kemudian sahabat Abu Hurairah pergi ke Nabi, diceritakan seperti itu. Abu Hurairah, Nabi langsung datang melihat kondisi Al-Qur'an. Akhirnya dia bertanya, ini masih punya ibu atau masih? Coba ibunya suruh sini. Ibunya tidak mau ke rumahnya padahal anaknya sudah sekarat. Akhirnya Rasulullah mengutus Abu Hurairah, kalau yang isinya ibu, kalau sampean enggak gelem menjenguk anakmu, maka saya akan obong dia. Tahu? Jangan. Tapi namanya orang tua masih anak dadekno apa sih? Apa gelakno atine tapi tetap jenenge anak. Ditanya, kenapa kok sampean enggak mau menjenguk anak sampean? Ngeten Kanjeng Nabi, Al-Qur'an itu membuat saya hati sakit sekali. Yang saya tidak bisa. Akhirnya sudah kalau gitu saya sampean ini. Akhirnya dijenguk oleh ibunya, baru ketika itu Al-Qur'an bisa mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Terus ditanya Rasul, kenapa sampai? Ibu ngomong, Al-Qur'an itu semenjak dia menikah yang dinomorsatukan adalah istri. Ngomong untuk opo-opo mesti disini. Ini membuat cemburu orang tua, akhirnya ibu sakit. Padahal di masyarakat kita hal ini sudah wajar. Kalau nek ana wong sing dibojo, iku mesti rata-rata lebih mengutamakan istri. Tapi sebetulnya yang benar tidak orang tuanya dulu, baru istri. Lah istrinya yang punya pengertian inilah namanya istri salih, yang mendukung suaminya untuk berbakti pada orang tua. Ini ahli salihah.
Nah nanti percuma kalau enak tapi nanti suaminya di neraka gara-gara tidak mendapatkan ridho ibunya. Dan itu setelah Alqamah membaca syahadat meninggal, akhirnya dikuburlah. Kemudian setelah dikubur, orang yang kuburan kabeh, Nabi pidato, hai semua sahabatku, orang yang sudah menikah harus menjaga atau mendahulukan orang. Loh, ini yang saat ini belum di masyarakat kita ini kayaknya biasa. Tapi alhamdulillah di masyarakat kita orang tuanya sudah biasa. Artinya gak sakit hati nek ono anake luwih mendahulukan bojo. Dan itu di nopo anak orang tuanya juga. Makane pamane sumben sampeyan ngono, upamane wong wedok ibuke sampeyan itu ya gak masalah. Tapi secara hukum, secara ilmu sing mesti kak miturut sejarah Rasulullah dijaga, ibuke dijaga. Tapi lah iki sing kudu ngerti ngeten kudu wanita solihah. Istrinya kudu ngerti, itu salah satu Alqamah. Karena padahal enggak membentak, Alqamah itu enggak membentak orang tuanya apalagi memukul. Koyo arek durhaka enggak. Hanya orang tuanya sakit hati yang tidak bisa gak iso nilai. Nah, itu sing legenda di Indonesia adalah siapa? Maling. Dan ada satu lagi cerita kenapa begitu dilarangnya berani kepada Allah. Dulu itu ada ulama besar sezaman tabi'in, generasi Islam yang kedua. Generasi pertama adalah sahabat. Itu berjalan-jalan ke kuburan. Dia di kuburan itu ada suara. Kuburan ketika setelah asar itu pecah. Mari pecah, ada keluar sosok, tapi wajahnya seperti wajah babi, bersuara tidak. Suaranya babi ya? Terus babi teluk. Ketika sudah bersuara kembali lagi, lemah nutup, dan itu setiap hari seperti itu terus. Kemudian ulama tabiin ini akhirnya meminta keterangan dari masyarakat. Ini kuburannya siapa? Akhirnya ketemu. Itu dulu Pak, kuburan anak yang mati muda. Ketika muda itu sebelum mati senengane ngombe. Nek ditiru nak dituturi ibuke cara kene ya kakean cocok sampai ngomong ibuke diomong. Setelah meninggal seperti itu kelihatan siksa di dunia. Setelah meninggal itu setiap hari mesti pecah kuburannya, dia keluar sosoknya dan ngomong bersuara seperti suara terus. Ini satu bukti seperti mungkin kita legenda adalah Malin Gon. Itu salah satu bukti betapa besarnya berani kepada orang. Loh, kadang ya juga ada orang itu sama ibunya oleh TV. Ibunya sampai dibentak-bentak. Tapi wong ibunya nggak sakit hati, ya nggak masalah. Yang penting tuh kan ibunya, orang tuanya sakit hati. Masih sekecil apapun nak sakit hati itu bahaya. Kadang anak yang durhaka kok nggak ada, matinya juga biasa seperti itu juga baik. Masalahnya orang tuanya tidak sakit hati. Nah, duwe orang tua seperti itu enak, nggak sakit hati. Tapi nak sudah punya orang tua yang apa bahasanya saya itu titik-titik. Wah, baper berane kok. Baper, gak baper iki apa ya? Titik-titik muring-muring kok. Sensitif. Nah, sensitif. Ini sensitif. Lah, caranya bagaimana Ustaz? Ya berdoa. Ini menjadi pokoknya
Jadi masuk ahli jamaah, ahli sholat. Kalau menyakiti orang tua bahaya. Ubah masuk seorang ulama besar. Di sini ada kisah di Telaga seorang kiai di Telaga. Tapi hidupnya korat-karit sampai dia ustaz itu menjadi babu tukang nyamuk. Kok sampai seperti itu? Tapi ternyata orang yang menelusuri begitu jahatnya sama ini. Loh, dia itu hebat. Kalau pidato hebat sekali. Cerita saya tidak menahan. Di Telasih dulu aslinya udah. Jahatnya dia semua bisa. Bahkan dia itu dulu menjadi guru besar. Menjadi guru besar. Karena jahat dan durhaka pada ibu. Meskipun dia ustaz, meskipun dia. Nah, ini salah satu contoh kita itu harus bersyukur mudah-mudahan menjadi anak yang amin ya rabbal alamin. Yang saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.